Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen Dr. Ali Akbar MAG dan yang saya cintai teman-teman sekalian yang menonton video ini. Sebelum saya menjelaskan tentang ahli sufi, sebaiknya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Iqbal Husni, saya dari Aceh. NIM saya 0204212084. Baiklah, di sini saya akan menceritakan tentang Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Nama lengkapnya Abdul Rauf bin Ali Al-Jawi Al-Fansuri As-Singkili atau seringkali disebut Abdul Rauf As-Singkil. Dia lahir pada 1024 Hijriah atau 1615 Masehi, tepatnya di Singkil di Aceh. Ayahnya adalah Syekh Al-Fansuri yang memiliki hubungan saudara dengan Hamzah Fansuri, penyair dan ulama sufi ternama Melayu. Sang ayah pun merupakan ulama ternama Aceh. Dari sang ayahlah pendidikan agama As-Singkil bermula. As-Singkil kemudian belajar ke Barus atau Fansur, sebuah kawasan di Sumatera Utara yang menjadi pusat pembelajaran Islam bangsa Melayu dan Asia di kala itu. Baru kemudian pada usia remaja ia menuntut ilmu di Banda Aceh. Beberapa sejarah juga menyebut Syekh sempat menjadi murid dari Hamzah Fansuri. Di usia menginjak dewasa, As-Singkil pergi menuntut ilmu ke Timur Tengah, dari Doha kemudian ke Yaman, Jeddah, kemudian menetap lebih lama di Mekah dan Madinah. Disebutkan ia berguru pada 19 ulama berbagai bidang ilmu agama, ditambah lagi 27 ulama yang berhubungan akrab dengannya. Salah satu gurunya yakni Ahmad Kusyasi yang mengajarkan As-Singkil mempelajari ilmu tasawuf. Guru tersebut wafat saat As-Singkil masih belajar padanya. Hingga kemudian Kusyasi digantikan muridnya, Mula Ibrahim Qurani. Dari murid Kusyasi inilah As-Singkil mendapat izin untuk mengajar dan mendirikan sekolah Islam di Aceh. Setelah 19 tahun belajar di Haramain, ditambah mengantongi banyak izin dari ulama, As-Singkil pun pulang ke Aceh dan memulai mengajar. Sejak 1661 As-Singkil mengajar di Aceh. Muridnya luar biasa banyaknya jumlahnya, tak hanya dari Melayu tapi juga dari seluruh Nusantara. Laman Melayu online menggambarkan sosok As-Singkil sebagai mu'alim yang menaruh perhatian besar pada murid-muridnya. Setiap karyanya selalu bertolak dari perhatiannya pada mereka. Dia sangat perhatian agar para muridnya mendapat pemahaman Islam yang baik, teguh kesalihan, dan terhindar dari kesalahan. Tak lama setelah pulang dari Haramain, As-Singkil diangkat sebagai mufti atau qadi oleh Sultan Aceh kala itu. Ia juga diangkat menjadi ulama besar bergelar Syekh Jami'ah Ar-Rahman. Ia pun kemudian sibuk mengajar dan menjadi hakim Kesultanan Aceh sekitar 30 tahun. As-Singkil bergelut di bidang tersebut, mengajar dan menjadi hakim. Selama hidupnya, Syekh sangat produktif menghasilkan karya. Salah satu karya fenomenalnya yakni di bidang tafsir, Tarjuman Al-Mustafid. Tarjuman Al-Mustafid merupakan karya tafsirnya yang pertama di Nusantara. Hingga kini karya tersebut masih dapat ditemui. Tafsir tersebut juga tak hanya dicetak dan diterbitkan di Nusantara, melainkan juga di Istanbul, Turki, Singapura, Penang, Malaysia, Bombay, India, Afrika Selatan, serta kawasan Timur Tengah seperti Kairo dan Mekah. Selain tafsir, masih banyak karyanya yang terkenal. Sedikitnya 22 karya dia menghasilkan di bidang fikih, hadis, tauhid, hingga tasawuf. Tak hanya dalam bahasa Melayu, dia juga menghasilkan karya dalam bahasa Arab. Di antara karyanya selain tafsir yakni syarh atau penjelasan hadis Arba'in Imam An-Nawawi. Dia menulisnya atas permintaan Sultanah Zakiyatuddin. Kemudian di bidang fikih, Mir'at At-Tulab fi Tasyil Mawais
Al-Badi Rifat Al-Ahkam Al-Syari'iyah li Malik Al-Wahhab yang ditulis atas permintaan Sultanah Safiyatuddin. Selain itu, terdapat Mawaiz Al-Badi yang berisi nasihat tentang akhlak muslimin. Kemudian Dakik Al-Hurf mengenai pengajaran tasawuf dan teologi serta Kifayat Al-Muhtajin ila Musyrah Al-Muwahhidin Al-Qailin bi Wahdati Wujud berisi konsep wahdatul wujud. Setelah kiprah yang banyak ia torehkan untuk perkembangan Islam di Nusantara, Asingkil menghembuskan napas terakhir di usia 73 tahun. Tepatnya dia meninggal di Kuala Aceh pada 110 Hijriah atau 1693 Masehi. Sekian penjelasan saya tentang ahli sufi Abdurrauf Asingkili. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Itu karena saya juga masih dalam tahap belajar, masih banyak kurangnya ilmu pengetahuan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.